Assalamualaikum. Halo teman-teman TV Pramuka, kembali lagi dengan podcast Pramuka. Nah, kali ini episodenya akan membahas tentang perguruan tinggi bersama narasumber langsung dari ada Kak Mega dari IPDN, Kak Karangga dari AK Lulusan dari UPN Veteran, Kak Zahra dari Untek, Kak Iqbal dari Unpad, dan Kak Tiwi dari UNJ, dan Kak Rizky dari Pobangtan. Nah, di sini kakak-kakak hebat banget. Jadi di sini kita akan cerita-cerita tentang bagaimana kakak-kakak bisa masuk ke perguruan tinggi. Nah, Kak, aku nanya sebelumnya kakak ini tuh bersekolah di mana sih, dan target yang dicapai untuk bisa masuk kampus kakak ini apa aja? Dari mana? Dari Kak Mega boleh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mega Citra Arifani. Kebetulan saya sekarang sudah bekerja di BKD Kota Bogor. Sudah 10 tahun PNS. Alhamdulillah. Saya sebelumnya sekolah di mungkin ini ya, kalau teman-teman semua universitas, kalau saya Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau mungkin lebih dikenal IPDN gitu ya. Nah, kebetulan saya IPDN, lulusan S1 IPDN dan lanjutkan dengan S2 di IPDN juga. Tadi target apanya nih? Bagaimana bisa masuk ke IPDN yang ada ya? Oke. Mungkin kalau informasi terkait mana sih caranya masuk IPDN gitu. Kalau kebetulan kalau tahun ini sebetulnya sama persyaratannya sama tahun-tahun sebelumnya dan sama persyaratannya dengan saya pada saat masuk ya. Untuk IPDN itu harus dari lulusan SMA ya. Pertama SMA, dan untuk perempuan laki-laki dengan tinggi minimal 165 cm, perempuan 155 cm, nilai rapor minimal 7. Pada itulah ya, kalau anak-anak sekarang ya mungkin 7 di rapor ya. Lalu Bapak bisa IPA dan bisa IPS. Sebetulnya itu untuk ini ya, proporsi badan ya, untuk dites apa aja sih di IPDN kayak gitu ya. Pertama mungkin lebih ke chart, mungkin sama seperti bagaimana sih kita masuk PNS gitu. Di IPDN juga mungkin salah satu cara dalam masuk IPDN, karena kan IPDN sebetulnya kalau lulus itu kita langsung menjadi PNS ya, tidak perlu cari kerjaan dan kita langsung menjaga PNS. Itu salah satu persyaratan. Kita harus tes CAT. Yang kedua mungkin tes fisik ya. Mungkin kalau teman-teman tahu tes lari, tes sit up, push up seperti itu. Lalu setelah itu mungkin nanti ada kita itu ada pantau akhir ya. Nanti dites kembali. Biasanya tanya jawab bersama panitia dari Kementerian Dalam Negeri. Diseksi ulang kesehatannya, proporsi badannya, sakit dalam apa tidak, seperti itu. Mungkin dari IPDN seperti itu. Terima kasih Kak. Saya itu baru didatangkan oleh Kak Rangga. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan aku Rangga, aku alumni AK Bogor. Kalau di AK sendiri itu yang jelas ada 3 jalur masuknya. Yang pertama itu undangan. Jadi kalau undangan itu nggak semua SMA se-Indonesia diundang. Terus yang kedua itu ada jalur rapot. Dan yang terakhir itu jalur tes. Tesnya itu tuh ada 2, ada bersama. Jadi AK itu kan di bawah Kementerian Perindustrian. Jadi ada 13 atau 14 sekolah di bawah Kemenperi. Kita tuh ujian bareng-bareng. Terus ada nanti ujian sendiri juga yang AK. Nah, kalau di AK itu syaratnya tuh minimal SMA IPA. Pokoknya harus IPA yang jelas karena semuanya tuh berbau kimia. Terus kalau SMK-nya itu nggak semua SMK bisa, terutama SMK-nya itu yang harusnya ada mata pelajaran kimia, karena kalau yang kayak SMA bukan kimia itu nggak bisa masuk angka. Terus kalau di angka sendiri untuk minimal
penilaiannya itu kimianya itu harus tinggi dibandingkan pelajaran lainnya, karena dia kan 70% belajarnya kimia gitu. Oh, kalau aku SMA-nya itu SMA Kota Bogor. Untuk kimianya misalkan nilai yang amannya tuh berapa Kak? Kimia amannya itu sebenarnya yang penting naik, misalnya kelas 10-nya 7, nanti kan 8-nya 8, nanti kelas 9-nya Berarti harus konsisten. iya harus bisa naik gitu. Terima kasih Kak. Mari lanjutkan oleh Kak Sausan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, makasih ya udah tahu buat waktunya dan juga tim Pramuka. Perkenalkan lagi ya, nama aku Sausan. Kira nama lama biasa dipanggil Sausan. Aku sekarang lagi kuliah di UPN Veteran Jakarta, jurusan Hubungan Internasional. Tadi saya tentang gimana cara bisa masuk PTN ya? Iya. Jadi aku dari MAN 1 Kota Bogor guys, teman-teman. Aku dari MAN 1 Kota Bogor, sekarang kuliah di UPN Jakarta. Itu cukup menyenangkan sebenarnya. Soalnya kan ini alhamdulillahnya linear ya sama jurusan aku pas SMA. Aku dari IPS. Kebetulan pas zaman aku belum ada kurikulum merdeka. Dan cukup lelah ya teman-teman, karena aku pribadi lewat jalur SNBK kan. Ya, jadi aku harus mempertahankan nilai dari semester 1 sampai semester 5. Dan itu cukup ngos-ngosan ya, ternyata tidak mudah menjaga nilai gitu kan, seperti menjaga perasaan kalian itu. Dan sebenarnya aku sempat kolaps dulu nih di semester 4 atau 5 karena waktu lagi Rainas ya kan. Kebetulan aku juga sangker di Rainas, jadi aku kurang lebih meliburkan diri selama 1 minggu full, malah hampir 9 hari kayaknya, hampir 9 hari. Dan itu cukup membuat nilaiku turun, tapi alhamdulillahnya masih bisa dibalas di semester selanjutnya dan nilaiku naik lagi, walaupun paralelku nggak masuk ke 5 besar, jadi aku cuma 7 besar guys di seangkatan IPS. Itu sih yang paling berkesan dan akhirnya bagus guys, alhamdulillah. Kebetulan HI juga jurusan yang aku pengen, dan alhamdulillah itu pilihan 1, sekali tembak langsung masuk. Itu sih. Kasih Kak Sosan, keren banget. Lanjut sama Kak Ara. Oke, baik, makasih sebelumnya atas kesempatannya. Nama aku Zahra Masyarakat Dinda, biasa dipanggil Ara. Aku lulusan SMKN 1. Sekarang lagi kuliah di Universitas Terbuka semester 2, jurusan Ilmu Komunikasi. Sebelum masuk UT tuh aku sempat ikut SNMPTN dulu ya. Tapi sayangnya aku gak lolos, jadi memutuskan untuk masuk UT karena aku mau nyoba dulu sambil kerja lah gitu. Terus di UT aku aku masuk dalam salah satu, kalau misalnya dulu itu di dalamnya Pokja, kelompok belajar, tapi sekarang ada namanya Sentral Layan UT. Jadi aku dibantu dari semester awal sampai semester akhir itu sama mereka. Jadi alhamdulillahnya sama 2 semester ini lancar-lancar aja, alhamdulillah. Terus kuliahnya pun nggak setiap hari, beda kan. Kalau misalnya di universitas lain kan setiap hari gitu kan. Kalau UT tuh karena diutamakan untuk yang sambil kerja, jadi kalau misal aku full ambil tatap muka, tapi seminggu cuma 2 kali doang. Jadi saya bisa sambil kerja. Iya betul. Dan itu tuh nanti disesuaikan dan diatur juga nanti sama sesamanya. Tidak aku. Terima kasih Kak. Lanjut sama Kak Iqbal. Oke, sebelumnya mungkin mau nyapa dulu untuk teman-teman di sini. Sampurasun. Oke, ya perkenalkan sekali lagi, nama aku Iqbal. Aku saat ini sedang menempuh S2 di Universitas Pajajaran untuk program studi ilmu administrasi bisnis. Dan kalau ditanya mungkin dulu SMA-nya jurusan apa,
SMA jurusan IPS. Kebetulan satu SMA kita sama Janet. Kita dari SMA SMA 1 dan aku juga dulu kebetulan di Ambalan Liman Seta. Dan waktu itu SMA IPS ke Universitas Pajajaran, jurusannya apa? Jurusannya sastra Jerman. Keren nggak? Betul. Sebetulnya itu ada ceritanya juga. Jadi kalau tadi Kak siapa betul? Kak Ara tadi ketika ada momen di mana mungkin mengalami hal yang serupa itu sama aku waktu ketika dulu namanya SNMPTN. Oh iya. Jadi nilai rapor kebetulan kan ada pemetaan ya jurusan-jurusannya tuh ada apa aja yang mau ambil gitu untuk menghindari hal-hal yang sama. Nah pada saat itu aku pilih HI Universitas Pajajaran. Walaupun sebenarnya guru-guru tuh udah pada percaya bisa nih lolos, tapi ternyata pas waktu itu pengumuman pas banget lagi ujian sekolah, ternyata aku adalah salah satu yang tidak lolos pada saat itu. Dan itu sedihnya nggak main sebenarnya karena ya mempertahankan nilai susah, terus juga mungkin kegiatan-kegiatan yang dilakuin di sekolah waktu itu kan udah berusaha dimaksimalin juga untuk memenuhi nilai akademiknya. Nah pada saat itu nggak lolos, akhirnya yang membuat bangkit lagi adalah yaitu motivasi dari internal, dan itu juga mungkin salah satunya yang diajarin kali dari Pramuka bahwa gimana cara kita survive untuk bisa terus bangkit di situasi apapun. Dan akhirnya memang pada saat itu SBMPTN cuman untuk jurusan sastra Jerman. Jadi mungkin ada sedikit pergeseran, tapi sebetulnya waktu itu anaknya sama-sama mau ke HI nih, jadi pakai jalur lain yang bisa lebih kayaknya efektif nih gitu. Nah alhamdulillah lulus. Kemudian kenapa lanjutnya ke ilmu administrasi bisnis gitu? Kalau ditanya apakah linear, sebenarnya nggak linear, tapi alhamdulillah mungkin aku berusaha untuk menengahi keduanya. Jadi aku saat ini bekerja di salah satu kursus bahasa Jerman di Bandung, dan juga ada lainnya. Itu aku megang untuk ranah HR-nya dan juga operasionalnya gitu. Jadi memang untuk dari segi ilmu administrasi bisnis aku ambil ilmu strategi, terus kemudian HR-nya, kemudian juga dari operasionalnya. Dan untuk sastra Jerman aku pakai skill bahasanya, jadi menengahi antara kedua itu gitu kan lebihnya. Boleh Kak, mungkin bisa pakai bahasa Jerman perkenalan gitu lah. Oke, ini saya jawab mau siang kali ya, atau mau sama-sama dulu teman-teman Pramuka ya. Oke, untuk teman-teman Pramuka, schönen guten Tag alle. Ich heiße Iqbal Saputra und ich bin 23 Jahre alt. Ich komme aus Bogor, Indonesia und ich studiere jetzt an der Universitas Pajajaran. Dankeschön. Artinya apa tuh Bang? Artinya halo Messi. Artinya adalah ya selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Iqbal Saputra. Usia saya 23 tahun dan saat ini saya menempuh pendidikan di Universitas Pajajaran. Terima kasih. Terima kasih Kak. Benar banget Kak Tiwi. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama aku Pratiwi Nur Aiza, bisa dipanggil Tiwi. Dulu aku bersekolah di SMA Negeri 4 Jakarta, di Gambir dulu. Terus sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, jurusan biologi semester 8, lagi semester akhir. Lagi skripsian. Nah, mungkin kalau untuk targetnya untuk masuk UNJ sendiri ya, nggak beda jauh sama kakak-kakak yang lain gitu. Jadi dulu aku juga masuk UNJ lewat jalur SNMPTN kalau dulu, kalau sekarang kan SNBP ya, udah berubah namanya. Jadi pakai jalur raport juga, jadi nilai raport yang dimana mungkin sama kayak kalau Sausan mempertahankan nilai dari semester 1 sampai semester 5, dimana dengan kestrugglean yang ada dengan maksudnya kita kan ikut organisasi lain juga gitu waktu SMA ya, mungkin kayak MPK OSIS ataupun eskul-eskul lainnya yang akhirnya mempengaruhi kualitas belajar dan mempengaruhi proses pembelajaran kita juga. Nah dari situ kan kita juga belajar untuk manajemen waktu dan lain sebagainya. Akhirnya sempat turun juga waktu itu di semester 4, tapi alhamdulillahnya di semester terakhir bisa melebihi semester-semester sebelumnya, sampai akhirnya waktu itu milih di UNJ pilihan pertama biologi dan alhamdulillahnya lolos gitu. Keren banget Kak. Alhamdulillah. Mungkin itu aja sih kalau dari UNJ. Terima kasih Kak Tiwi. Benar banget Kak Riki.
Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Rizky bin Mitra. Saya mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Dan saya di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor ini saya ngambil jurusan pertanian, program studi penjualan pertanian kelanjutan. Ya, mungkin aku mau jawab pertanyaan dari Kak Zahid ini kira-kira target buat masuk PTN-nya ya. Ya, mungkin kalau teman-teman pramuka nih yang belum tahu Polbangtan itu apa, jadi Polbangtan itu merupakan lembaga vokasi di bawah Kementerian Pertanian, teman-teman. Jadi lembaga vokasi ini kita bisa dibilang sekolah kedinasan yang tingkatan dinas. Mungkin tadi sama kayak Kamega ya, kalau Kamega kan IPDN ini merupakan sekolah kedinasan tingkatan dinas, betul ya Kak ya? Nah gitu, jadi kalau Polbangtan itu merupakan sekolah kedinasan yang tingkatan dinas. Tapi alhamdulillahnya teman-teman di Polbangtan Bogor ini alhamdulillah aku juga udah dapat beasiswa full sampai 4 tahun, dan alhamdulillah juga kita disediakan di sana ada asrama gitu, makan 3 kali sehari, jadi udah nggak perlu bingung lagi gitu. Jadi kita di sana tinggal fokus belajar aja. Nah mungkin kalau dari target sendiri untuk masuk Polbangtan Bogor ini ada beberapa jalur untuk masuk ke Polbangtan Bogor. Yang pertama ada jalur undangan. Nah jalur undangan ini Kementerian Pertanian itu punya sekolah SMA SMK di bawah Kementerian Pertanian, yaitu namanya SMK Pembangunan Pertanian. Nah dari SMK Pembangunan Pertanian ini biasanya punya kuota langsung nih Kak, jadi bisa diundang langsung sama Politeknik Pembangunan Pertanian yang ada di Indonesia. Nah karena Polbangtan ini nggak cuma satu ya, Polbangtan ini ada 7 di Indonesia. Nanti teman-teman boleh sambil cek websitenya Polbangtan di Pusdiktan, di BPPSDM, silahkan dicek Polbangtan ada 7. Nah setelah dari jalur undangan, ada jalur yang kedua yaitu jalur umum. Nah jalur umum ini itu sangat terbuka untuk teman-teman yang SMA, teman-teman SMK bisa banget masuk nih ke Polbangtan Bogor gitu. Nah jalur yang ketiga itu ada jalur prestasi gitu. Nah jalur prestasi kebetulan aku juga maksudnya pakai jalur prestasi, alhamdulillah pakai jalur prestasi pramuka juga, kebetulan alhamdulillah langsung ya. Dan sebelumnya juga aku masuk ke Polbangtan Bogor ini pakai jalur umum dulu, tapi karena beberapa tahapan, mulai dari tahapan CAT sama kayak Kamega tadi di IPDN ada tahapan CAT, ada tahapan psikotes, wawancara, sampai psikologi, kita ada teman-teman di Polbangtan Bogor ini aku gugur di CAT waktu di jalur umum itu. Dan alhamdulillahnya aku coba lagi di jalur PSKM, sekedar cuma ngelampirin SK waktu itu, SK sebagai unit protokol, sebagai Dewan Ambalan, alhamdulillah masih bisa terima juga gitu. Mungkin buat teman-teman targetnya kalau yang mau masuk Polbangtan silakan dipersiapkan mulai dari nilai raport gitu kan, mulai dari tinggi badan gitu, mulai dari kesehatan segala macam bisa dipersiapkan dari sekarang. Mungkin itu sih kalau target untuk masuk Polbangtan ya. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Aku pengen nanya dulu nih untuk Kak Rizky dan Kak Mega. Itu salah satu sekolah yang sebenarnya ikat dinas atau Kak Aku udah ikatan kita. Dinas. Nah itu tuh diperlukan IQ, misalkan IQ-nya harus berapa atau enggak? Karena aku sebenarnya salah satu orang yang berminat juga ke IPDN. Itu kayak gimana Kak? Dari Kamega dulu tadi. Sebenarnya kalau IQ ya, sebenarnya IPDN itu tidak mematok berapa sih harus IQ yang standar anak-anaknya gitu ya. Cuman agak sulit dari IPDN itu, memang saya pribadi pada saat itu tahun 2010 ya, 2010 maaf ya, kebetulan mic mungkin ya, kebetulan speaker ya. Jadi kalau IPDN itu penerimaan dia sesuai dengan domisili tempat tinggal masing-masing gitu. Misalkan saya Kota Bogor, kebetulan pada saat itu Kota Bogor itu pendaftarnya 1.000 orang lulusan SMA, baik lulusan SMA ataupun 3 tahun setelah lulus SMA ya, karena dia ada batas waktu umurnya tuh, tidak boleh lebih dari 3 tahun setelah lulus SMA. Nah setelah itu, setelah setiap tahapan dites, alhamdulillah saya terterima terpilih 3 besar di Kota Bogor, perwakilan Kota Bogor, di mana saya adalah perempuan sendiri pada saat itu dari 3 ya. Terus
balik lagi nih, apakah ada IQ? Memang tidak gitu kan, tapi memang cara perekrutannya memang setelah CAT itu, walaupun CAT memang standarnya berapa sih, misalnya 70 minimal 70, tapi tetap ya anak-anak yang sekarang kan pinter-pinter kayak gitu kan, cerdas-cerdas, soal-soal CAT juga mampu ya, sekarang mampu buat dipelajari di mana-mana kayak gitu ya. Nanti pada akhirnya dari CAT yang sudah lulus itu di-ranking kembali, misalnya dari Kota Bogor atau Jawa Barat mungkin ya, berapa sih kuota untuk masuk IPDN, misalnya dari satu provinsi itu 100 orang, ya sudah berarti masing-masing kota bersaing tuh satu provinsi. Agak sulitnya memang di situ sih, untuk balik lagi untuk IQ yang disesuaikan. Terima kasih Kak Ki. Iya, kalau misalnya di Pembangunan sendiri ya sebenarnya kalau untuk IQ mungkin gak beda juga dari KBK, karena kita pun juga dipatok gitu untuk calon mahasiswa yang ingin masuk ke Pembangunan ini standar IQ berapa nggak ada. Mungkin tapi ada tahapan di mana setelah tes CAT ini nanti ada tes psikotes juga, nanti kita akan ada penilaian kira-kira hasil dari psikotesnya berapa. Nah mungkin jika kurang melampaui gitu, itu jadi pertimbangan juga buat tim penilai gitu. Jadi kalau misalnya untuk IQ mungkin nggak ada sih ya sebenarnya gitu. Aman kok kalau misalnya untuk masuk ke Pembangunan ya, terus sejauh ini kalau untuk masalah IQ sebenarnya nggak ada. Aman sih. Oke, terima kasih Kak. Nah Kak, untuk aku nanya juga bagaimana kesibukan kakak pada saat masih kuliah gitu, apa aja kesibukannya, misal mengikuti organisasi atau kesibukan lainnya gitu Kak. Oke, baik. Mungkin kalau IPDN itu berbeda ya sama universitas lainnya. Kalau IPDN itu memang kita ada beberapa penilaian, bukan hanya pengajaran saja tapi pengasuhan juga, dan kegiatan lainnya gitu. Apa sih yang diajarkan di pengasuhan? Jadi kita dari bangun tidur itu kita bersama pengasuh aerobik pagi jam 5 sebelum subuh aerobik pagi. Biasanya kita aerobik biasalah sampai 1 jam, lari, pemanasan dan lari gitu ya, berdoa, kegiatan mandiri, dilanjutkan dengan makan sarapan bersama gitu ya. Sarapan kita ada namanya menza gitu, bisa setiap makan pagi, siang maupun malam, kita upacara makan gitu ya, upacara makan, kayak semacam baris berbaris gitu ya, upacara yang namanya upacara tapi untuk makan ya, kegiatan makan. Nah setelah itu ya mulai bersama. Setelah itu kita apel pagi, dan bisa dengan kegiatan bersama, dan sampai diakhiri dengan apel malam jam 9 malam sebelum tidur. Biasanya juga memang kalau kegiatan-kegiatan kita bersama senior kan kok nggak menutup kemungkinan ya, ada nih yang namanya kakak dinas, mungkin ada senior juniornya. Pada saat dulu mungkin lebih ketara ya, kalau angkatan saya mungkin masih agak senior juniornya masih kental gitu ya, mungkin kalau sekarang nggak terlalu begitu. Nah kalau pada saat itu tuh ya kita pintar-pintar sih manajemen waktunya, gimana kita punya tugas kuliah, punya tugas dari senior, mungkin kayak gitu ya. Juga kita tuh ada yang namanya ekskul ya, mungkin kayak ada ekskul mungkin kalau di sekolah ya, ada drum band, ada kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya kalau kayak komando atau polpra, kalau polpra itu kayak polisi praja kayak gitu ya. Kalau komando itu seperti camat lurahnya, tapi versi kecil gitu, versi ini aja gitu. Terus ada juga gubernur praja, itu seperti mungkin kepala daerah dalam kota ya, dalam provinsi ya kalau gubernur ya. Tapi kita memang pada saat itu dibentuk untuk siap dikerjakan di dunia PNS, baik dari tingkatan paling kecil mungkin dan kelurahan sampai kementerian. Terima kasih Kak Mega. Oke, sama aku ya di apa itu kan 70% praktik, 30% kelas. Jadi kita itu kebanyakan yang ngerjainnya laporan praktik, karena
kalau di AK itu mungkin kesenjangan sosialnya, kalau di yang lain kalau praktik itu laporannya masih ngerti, kalau di AK itu harus tulis tangan. Nah, jadi harus tulis tangan di kertas folio dan kita berlembar-lembar harus tulis tangan kayak gitu. Karena saya angkatan COVID, jadi tulis tangannya itu kita digabung lah, pokoknya 3 bulan sebelum praktik itu kita udah mulai mengerjakan laporan praktik kayak gitu. Terus kalau di AK karena banyak laporan praktik, kita juga lebih banyak ya tidur lebih malam segitu, terus ya banyak nulis, akhirnya sampai tangannya bengkak dan lain-lain. Terus juga nanti pada saat praktiknya lebih banyak berdiri karena di lab itu nggak boleh duduk kalau saat mungkin titrasi dan lain-lain kayak gitu. Terima kasih Kak. Banyak Kak Salsa. Tadi pertanyaan apa kesibukan? Iya, selama jadi mahasiswa. Iya, oke. Jadi, aduh, pegel nih kalau tanya gini. Jadi kalau di kampus sendiri itu karena aku kampus, maksudnya kampus universitas seperti universitas biasanya ya, bukan kalau AK, IPDN sama Polhukam kan ada ikatan sama kementerian. Kalau kita nggak ada guys teman-teman. Jadi aku tuh ikut UKM, unit kegiatan mahasiswa, itu ikut UKM MC. Kalian boleh cek di MC UPN VJ. Terus aku ikut, karena aku anak FISIP ya teman-teman, aku ikut Forum Policy Community, FPCI namanya, Forum Policy Community of Indonesia. Dan selain daripada itu, aku juga aktif di luar karena aku HI dan aku juga harus mulai belajar tentang NGO, Non-Governmental Organization. Aku sekarang lagi aktif juga advokasi bersama Youth Voice for Change, chapter Indonesia. Itu jadi chapternya global ya teman-teman. Tapi aku ikut di chapter Indonesia dan bentar lagi akan advokasi. Itu bergerak di bidang anak. Aku juga aktif sebagai Climate Reality Leader sama Karangga juga di Climate Reality Project Indonesia yang bergerak di isu lingkungan. Sama aku juga di Pramuka sendiri masih jadi anggota unit protokol. Anaknya Bapak Riki kebetulan saya ini ya teman-teman. Itu sih kesibukannya. Terus selain itu juga karena di HI ya, kita kebanyakan meneliti tentang foreign policy sih, kebijakan luar negeri, kebijakan Indonesia, bagaimana kebijakan Indonesia berapa ke luar negeri berapa Indonesia, gitu terus. Jadi anak HI itu harus update banget, apalagi tentang isu-isu yang ada di negara ini. Oke. Kalau nanya asal-asal ikut demo nggak? Enggak guys, maaf ya. Begitu sih dari kesibukan aku selama kuliah. Kasih Kak Zahra nih. Kalau ditanya kesibukan, anak kota itu nggak terlalu sibuk juga ya, karena kalau misalnya yang kerja, kalau yang belum kerja ya nggak sibuk-sibuk banget, karena banyak banget waktu luangnya, karena kan banyak itu kuliahnya cuma seminggu 2 kali. Nah kebetulan kalau aku kesibukannya ya, karena aku jadwalnya minggu Senin doang kuliahnya, jadi aku diisinya dengan ya di sini kayak di TV Pramuka, aku juga banyak dari TV Pramuka, ikutan segala macam. Terus juga aku baru aja masuk ke kalau misalnya univ lain di dalamnya Hima. Kalau aku di UT itu Spektra namanya. Jadi apa ya? Karena aku baru masuk kali ya, aku belum terlalu hafal juga. Itu tuh sama kayak UKM, isinya juga UKM, ada kayak UKM sosial, UKM danus, creative communication dan yang lain-lainnya. Aku kebetulan masuknya ke creative communication. Gitu. Ya udah sih, kalau kesibukan aku ya diisinya di TV Pramuka dan kuliah Minggu Senin aja. Dan di Minggu Senin itu kuliahnya cuman 2 matkul gitu. Terus kalau hari Senin di jam malam itu mulai jam 6 sampai jam 10 malam gitu. Itu 2 matkul aja gitu. Jadi satu matkulnya sekitar 2 jam doang. Ya, gitu aja sih. Kasih Kak. Iya. Berlanjut oleh Kak Iqbal. Oke, kalau itu aku angkatan 2019 S1-nya dan setelah 2 semester itu aku potong COVID. Jadi kesibukannya apa? Mungkin di awal-awal memang ikut volunteer untuk kepanitiaan kampus. Karena kan waktu angkatan baru tuh kayaknya masih belum bisa jadi staff ya, tapi volunteeran. Terus kemudian kalau misalnya di himpunan tuh magang, itu aku ikutin tuh di tahun-tahun awal. Kemudian di tahun kedua COVID,
ya udah lah ya di rumah dan nggak bisa, paling ikut volunteer yang eksternal gitu. Jadi kayak misalkan waktu itu kan era-eranya mungkin mental health issues tuh lagi meningkat banget, dan di situ juga aku juga salah satu yang tergabung di sebagai public speaker di salah satu komunitas mental health issues, yang gimana kita tuh berusaha untuk concern gimana caranya supaya nggak down, atau gimana caranya bisa meningkatkan mood kita gitu di saat mungkin situasi-situasi yang memang lagi tidak memungkinkan gitu. Kemudian di tahun berikutnya aku menjabat diamanai sebagai wakil ketua himpunan di himpunan mahasiswa sastra Jerman, dan selama 1 tahun itu juga berkecimpungnya cukup banyak karena memang urusan himpunan itu juga yang menjadi salah satu tugas bagi jurusan aku gitu ya, untuk mendobrak ini mendobrak itu. Jadi ada banyak yang mungkin bisa dijadikan satu kesempatan buat aku, dan alhamdulillah itu juga menjadi batu loncatan untuk kegiatan-kegiatan akademis juga gitu. Jadi di tahun berikutnya alhamdulillah ketika ada seleksi untuk program summer course di Jerman, akhirnya aku ikut itu, dan alhamdulillahnya berkesempatan juga untuk lolos dan dapat beasiswa di Jerman untuk kursus selama 1 bulan di 2022 kalau nggak salah itu. Dan ya setelah itu menikmati masa-masa akhir dengan teman-teman gitu, enjoy dan sambil skripsian gitu. Kalau untuk S2-nya kesibukannya apa ya, kerja mungkin ya, karena aku juga mungkin di samping apa yang aku kerjakan selama ini, aku juga freelance untuk MC dan wedding organizer juga. Jadi memang mungkin itu yang aku suka gitu ya, jadi gak cuma satu kerjaan aja, tapi ketika justru mungkin ada beberapa kegiatan itu yang aku suka dan challenge buat aku sendiri gitu. Iya benar. Itu sih paling. Oke, terima kasih Kak Iqbal. Terima kasih Kak Iqbal. Baik, lanjut oleh Hati. Oke, kalau dari aku mungkin sama. Jadi kan waktu maba itu kan aku COVID ya. Jadi tuh bahkan dari kelas 11 SMA itu kan COVID tuh. Jadi baru masuk itu di kuliah semester 3. Nah, jadi kalau di biologi sendiri itu memang banyak juga tuh, praktiknya juga banyak, dan sama juga kalau di biologi tuh lapraknya itu atau laporan praktikumnya itu tulis tangan, karena banyak gambar gitu kan, kayak misalkan kalau praktik hewan, jadi hewannya tuh secara real harus digambar kayak gitu-gitu, terus nanti bagian-bagiannya dan lain sebagainya. Terus kalau di biologi juga itu kita ada praktik lapangan, jadi misalkan setiap semester itu mata kuliah apa, nanti kita praktik lapangannya itu entah ke Gunung Salam atau ke Gunung Gede, terus kadang ke Pulau Seribu juga kayak gitu. Terus kalau organisasi juga, kalau misalkan di universitas kan biasa ya BEM kayak gitu, terus DPM kayak gitu-gitu kan. Nah waktu itu juga sempat ikut DPM, jadi aku waktu itu ikut yang legislatifnya. Terus juga kalau di biologi itu kita punya organisasi konservasi sendiri gitu. Jadi biologi itu buka konservasi terkait misalkan kelautan, terus burung, terus primata, terus tumbuhan, reptil. Nah kebetulan aku bergabung ke salah satu organisasi konservasi kelautannya kayak gitu. Terus juga waktu semester 6 juga di biologi itu kan magang gitu ya, PKL ya. Waktu itu aku PKL di BKSDA Cibinong kebetulan. Nah, terus sekarang juga semester 8 iseng-iseng magang mandiri. Kebetulan jadi waktu itu ada perusahaan Jepang namanya Sompo Insurance. Jadi dia punya bermitra dengan NGO juga, dengan NGO juga gitu. Nah kebetulan juga aku sekarang lagi magang di salah satu NGO-nya di IARI atau Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia, di mana itu dia bergerak di pusat konservasi satwa khusus kayak kukang, terus makaka, monyet ekor panjang gitu, terus juga orangutan gitu. Dan sekarang juga lagi di pramukanya lagi menjabat sebagai Ketua Dewan Rencana Putri UNJ gitu. Jadi ya kalau misalkan kesibukannya sih ya mungkin nggak beda jauh kali ya sama kakak-kakak yang lain gitu. Namanya kita ibaratnya orang nggak mau diem, pasti kan maunya apa aja diikutin gak sih? Iya betul.
apa aja pengen dicobain gitu, karena namanya pengen cari pengalaman, pengen cari insight-insight baru, terus kenalan sama orang banyak gitu, menambah relasi. Jadi kan ya udahlah ikutin aja gitu ya. Oke, terima kasih Kak Tiwi. Lanjut Kak. Ya tadi kesibukan deh. Iya. Kesibukan. Oke, kalau kesibukan mungkin di kampus Polbang tadi ini. Tadi yang udah aku bilang juga, mungkin Polbang tadi itu benar-benar gak jauh sama kampusnya Kak Mega gitu di PDS. Jadi di Polbang tadi ini benar kita ini udah diatur gitu. Mulai kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kita udah benar-benar diatur. Contoh mungkin kayak tadi Kak Mega harus bangun dari jam 3 pagi buat aerobik gitu kan. Sama sih juga kayak gitu Kak. Just information gitu kan. Jadi saya pun udah diminta bangun pagi, kita bangun jam 3 jam 4 gitu kan. Nah sebelum subuh itu kita seperti biasa ada olahraga pagi dulu, giat pagi namanya. Nah giat pagi ini biasanya kita ada olahraga, itu pun nggak semua kita dibagi per kelas biasanya. Nah nanti setelah giat pagi ini kita sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, nah kita ada kegiatan bakti kampus namanya, atau hari bakti kampus. Jadi karena kampus kita tentang pertanian ya, jadi apa namanya, dan kampus kita ini kan banyak pohonan gitu, jadi banyak daun-daun yang jatuh. Jadi mau nggak mau kita setiap hari kita ngadain kegiatan bakti kampus. Nah jadi kita kayak ngebersihin seluruh sektor yang ada di kampus kita. Nah itu tuh biasanya dari setelah subuh sampai jam 6 pagi. Nah dari jam 6 pagi ini kita juga sama ada kegiatan makan bersama, ada prosesinya untuk makan juga gitu. Kita ada seperti ada penghormatannya dulu, ada berdoa bersama, itu nanti kita semua makan bersama. Nanti setelah makan bersama kita ada pembersihan masing-masing gitu kan, kita ada kegiatan pembersihan, mandi segala macam, persiapan untuk apel pagi gitu. Nah apel pagi ini kita juga tetap rutin setiap hari gitu kita. Jadi setiap apel pagi itu jam 7 pagi. Nah nanti pakaian dinas harian gitu kan, kita ditentuin harinya gitu. Nah setelah kegiatan apel pagi, nah itu baru tuh dimulai kegiatan perkuliahan. Nah kegiatan perkuliahan biasanya sampai siang sampai sore. Kalau misalnya sampai sore berarti full kan sampai sore. Kalau misalnya sampai siang berarti nanti siangnya bisa diisi dalam kegiatan-kegiatan UKM yang lain gitu. Kegiatan-kegiatan UKM di kampusku pun sama, kayak ada kegiatan drum band gitu kan, ada drum band, ada kegiatan polisi mahasiswa gitu, kegiatan-kegiatan ya badan eksekutif mahasiswa pun ada gitu, organisasi lain. Dan nanti setelah kegiatan kita sampai sore, nah di jam 6 itu kita ada jam 6 sore kita ada kegiatan makan bersama. Makan bersama kita rutin makan bersama dulu. Nah nanti setelah kegiatan makan bersama itu waktu pribadi dulu. Nah nanti jam 8 malam baru kita ada prosesi apel malam. Nah itu kita ada pengecekan malam. Biasanya kita dilakuin di kampus bareng kita ada pengecekan nih malam-malam. Dan nanti setelah apel malam jam 8 itu kita dikasih waktu untuk belajar atau kegiatan apa namanya ya sama senior junior gitu kan. Kita apa namanya di sana kan saling tingkat, ada tingkat-tingkatnya kan. Aku sekarang benar-benar tingkat 2 gitu. Jadi biasanya setelah apel malam tuh ada kegiatan bersama senior atau junior gitu ya. Biasanya ada ancang sana, ada kegiatan-kegiatan kita main ke asrama-asrama senior atau junior lah. Nanti di jam 10 malam itu kita harus tidur karena apa namanya, kita paginya ngelakuin hal yang serupa lagi gitu. Kita bangun jam 3 lagi, kita ngelakuin itu lagi ya, kayak gitulah. Jadi kalau di Polbangtan ini, dari Polbangtan aku benar-benar belajar manajemen waktu sih. Jadi kayak misalnya mungkin aku harus tahu bangun jam berapa, aku harus tahu apel pagi jam berapa, aku harus tahu di mana harus ngerjain deadline itu kapan. Itu jadi benar-benar harus bisa curi-curi waktu gitu. Kalau misalnya di sela-sela kegiatan perkuliahan banyak tugas nih, wah kita harus benar-benar ada waktu sedikit buat ngerjain tugas, oke kita selesaiin dulu gitu. Jadi benar-benar agak tricky sih. Kita setelah ngerjain tugas, aduh mepet apel, aduh mepet makan malam atau apa, itu agak repot sebenarnya. Kalau kegiatan-kegiatan di BEM juga gitu kan, kegiatan-kegiatan yang ada di drum band itu agak harus benar-benar pinter-pinter lah main ngambil waktunya gitu. Kalau di Polbangtan gitu sih, kegiatannya cukup padat gitu ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi bangun lagi ya gitu lamanya. Aku izin tanya juga nih Kak, ada jam malamnya gitu nggak, kayak jam tidurnya, dan ada pengecekan keliling juga atau enggak gitu? Kalau jam malam biasanya kalau di aku jam 10 itu mahasiswa udah nggak boleh ada kegiatan, karena di jam 10 itu kita fasilitas wifi dimatiin di semua.
biasanya kan kalau misalnya kita nih setelah apel malam ada waktu makan untuk belajar, biasanya karena kita masih ada fasilitas wifi gitu kan. Nah biasanya kita belajar sampai jam 10, nanti jam 10 matiin wifi udah kita nggak ada kegiatan lagi gitu. Nah biasanya kayak gitu. Kalau untuk pengecekan malam biasanya rutin sama kepala asrama atau sama kayak dari tim kedisiplinan kita, ada bagian hukum, ada bagian polisi mahasiswanya juga gitu, sama pemandu polisi mahasiswa kita tetap ada pengecekan gitu. Kira-kira jam di atas jam 9, jam 10 nih masih ada yang udah tidur apa belum gitu kan, nanti dicek apa ada yang masuk keluar aja itu nggak boleh banget. Kalau misalnya ada yang ketahuan ya ada saksinya sendiri juga gitu. Jam malamnya itu pokoknya jam 10 kita harus sudah tidur kita, jadi makanya dari semenjak masuk Polbaktan aku udah gak bisa tidur malam sih jujur. Jam 9, jam 10 udah mantap terus kan gitu. Oke, terima kasih Kak Rifki. Aku mau tanya lagi nih Kak, ada biaya berapa sih yang dikeluarkan per semesternya? Misalkan kayak teman-teman itu tuh ada yang takut, aduh mau jurusan ini tapi biaya tuh mahal, gimana ya gitu. Apakah ada alternatif gitu, misalkan bisa menurunkan biaya tersebut gitu? Boleh Kak Mega? Oke, baik. Alhamdulillah ya, kalau misalnya ditanya biaya berapa sih masuk IPDN, alhamdulillah IPDN itu sekolah rakyat ya, bantuan langsung dari negara. Kita termasuk anak-anak negara yang diurus negara, yang dibayar negara, yang bekerja juga demi untuk negara gitu ya. Alhamdulillah memang masuk IPDN itu tidak sama sekali dikenakan biaya apapun, tidak ada. Justru kalau angkatan saya masih ada yang namanya uang saku, ya betul. Kalau di ini ada juga nggak? Kalau aku berbentuknya uang makan ya. Gitu ya. Oke, uang makan. Kebetulan kalau makan juga kita diberikan makan kan pagi, siang, malam gitu. Dan biasanya juga dari sepatu dan pokoknya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu beberapa kali ya ada pembagian dari kampus, dari negara gitu ya. Dari negara. Udah gitu juga ya jangan khawatir, walaupun asramanya pun gratis, tidak seperti kampus-kampus yang lainnya gitu ya, ada yang setengah dibantu dan setengah enggak gitu ya. Kalau IPDN full, dari bangun tidur, dari Anda bangun sampai Anda tidur lagi mau belajar, sampai malam jam belajar, itu semua gratis. Kalau di AK sendiri, AK itu kan ada 4 jurusan sekarang. Ada D3 jurusan, ada satu lagi D4 yang terbaru 2021 ini. Nah kalau D3 itu semuanya rata, sekitar 5 sampai 6 juta, tapi nggak nyampe 6 ke atas. Kalau yang D4 ini, dia beda sendiri karena dia 4 tahun dan setiap semester itu rata juga. Jadi ya dari awal masuk sampai lulus masuk gitu, jadi tidak ada lagi biaya praktik dan lain-lain. Paling ya kalau misalnya mecahin barang baru itu mecahin barang lab baru itu expensive sendiri gitu, dan barang-barang lain itu kan mahal-mahal. Paling ada ya PT paling kalau misalnya yang sampai puluhan juta, berarti kita PT satu angkatan kayak gitu, harus PT gitu sih. Takut ya di lab. Kalau di UPN sendiri karena kita beruniversitas, jadi kita dibagi per golongan gitu, dan ini juga sesuai sama fakultas dan juga jurusannya sendiri. Jadi aku nggak bisa ngasih tahu secara keseluruhan sama ya, aku nggak bisa pukul rata. Tapi untuk di FISIP dan di HI sendiri itu kita ada 10 golongan, kalau nggak salah paling tinggi itu di angka 8,6, pokoknya masih di under 10, kecuali teman-teman masuk ke fakultas-fakultas yang kesehatan atau fakultas kedokteran. Kalau fakultas kedokteran nggak mungkin ya teman-teman, di bawah 10 juta kayaknya. Jadi rata-rata itu bisa sampai 20 sampai 30 UKT, 30 sekian buat UKT-nya. Tapi jangan takut teman-teman, masih bisa banding. Kalau nggak salah tuh di setiap semester ganjil, semester 1 saat kalian baru masuk, itu kalian bisa ngajukan banding dulu sebelum daftar ulang dan dapat nomor induk mahasiswa. Semester 3 juga masih bisa banding ulang kalau misalkan emang kondisi keluarga kalian gak memungkinkan. Dan di sini UPN juga menerima beasiswa KIPKA ya teman-teman. Jadi sebelum masuk ke kampus kalian harus daftar KIP kuliah dulu. Ini yang aku anggap wanti-wanti ke teman-teman semua. Mungkin tahun ini udah gak bisa ya, tapi tahun depan angkatan 2026 berarti boleh nih mulai dipantau dulu untuk KIPKA kuliahnya.
dan bisa juga dari beasiswa lain teman-teman. Sekarang kan banyak banget ya beasiswa dari luar, baik itu dari dia Safra juga katanya kemarin buka beasiswa sendiri, terus Very Lovely, Grab, Gojek. Kalian yang penting tuh kalian harus update karena saat kuliah ini kita udah gak disuapin teman-teman. Bukan lagi kita dikasih info terus sama kampus, tapi kita harus nyari sendiri. Maka dari itu gunakan waktu kalian sebagai mahasiswa yang bebas itu sebaik mungkin. Gitu sih untuk satu lagi di UPN itu ada beberapa jalur teman-teman. Yang pertama SNBP, SNBT, SMA, seleksi mandiri mahasiswa, gelombang 1, gelombang 2, yang terakhir itu baru jalur prestasi. Jalur prestasi itu so far karena UPN belum ada pramukanya ya teman-teman. Paling kalian bisa masuk lewat jalur tapis, terus kayak foto OSIS juga bisa. Gitu sih. Influencer juga bisa guys, YouTubers boleh diinfokan aja. Itu sih kalau di UPN. Kalau di UT sendiri karena apa ya? Kalau banyak orang yang tahu kan kalau UT itu siapa aja bisa masuk, terus serba terjangkau lah ya. Kalau di UT tuh kan ada 2, tatap muka sama full tatap muka sama online. Kalau online itu pastinya lebih murah, karena kalau tatap muka itu lebih mahalnya di satu matkulnya itu dibiayai. Kalau misalnya di UT itu kan kalau ditentuin dari sana, ini kalau misalnya tatap muka itu nggak full benar-benar semua matkul ditatap mukain, jadi dari sananya tuh pasti ada aja matkul yang di online. Kalau misalnya kayak contoh aku ada 6 matkul, 2 matkulnya itu online, 4 matkulnya itu offline. Jadi kita disuruh bayar per matkulnya tuh sekitar 100.000 karena 4 matkul itu 400.000 gitu. Jadi kalau misalnya online itu bisa sampai 1,5-an karena itu bayar buat SKS-nya. Terus karena UT juga pakai modul yang banyak banget dan tebal-tebal. Jadi ya bayar segitu tuh udah sama SKS, modul dan lain-lain. Kalau misalnya tatap muka karena lebih mahal di matkulnya, jadi satu matkul itu disuruh bayar 100.000-an lah gitu. Jadi kalau aku karena full ngambil full tatap muka, jadi mungkin sekitar 2,5-an. Sangat amat murah dan terjangkau. Oke, kalau dari Universitas Pajajaran kan itu ada 3 seleksi masuk, SNBT sama SNBP, satu lagi mandiri. Mandirinya itu namanya SMUP, seleksi masuk Universitas Pajajaran. Nah, kalau untuk pembagian biayanya seperti apa? Biayanya itu dibagi 2 golongan lagi, jadi ada yang reguler sama yang mandiri. Kalau untuk yang reguler itu ada 5 golongan, kalau nggak salah 1 sampai 5 itu boleh dibaca lagi, mungkin ada updatean atau dan sebagainya, tapi sepanjang yang aku tahu memang golongan 1 itu kalau nggak salah 500.000, 0 sampai 500.000, begitu bertahap sampai mungkin di golongan 5 yang paling tinggi. Dan itu beda antara Saintek dan Soshum. Kalau untuk Soshum mungkin di angka 8 juta maksimalnya, tapi kalau misalkan untuk Sainteknya itu di 15 juta. Itu untuk yang reguler. Beda lagi untuk yang mandiri, itu pasti ada biayanya. Beda lagi antara program studinya gitu mungkin. Dan yang aku tahu memang yang paling mahal pasti di kedokteran gitu kan. Udah terkenal, walaupun mungkin dulu Universitas Pajajaran itu sempat ada subsidi kedokteran itu gratis, tapi sekarang kan udah nggak ada ya. Jadi memang udah jadi terkenalnya yang paling mahal gitu. Tapi kalau untuk S2-nya, S2 itu cuma ada 1 jalur masuk, SMUP. Jadi memang dipukul rata untuk satu harga gitu untuk semua program studi. Cuman memang kadang ada penyesuaian lagi, mungkin ada program studi administrasi bisnis sama publik itu ternyata beda gitu walaupun satu fakultas. Jadi memang untuk informasi terkait UKT yang memang secara general bisa diakses itu yang S1, tapi kalau untuk S2 bisa diakses sesuai websitenya, tapi pasti akan ada update terus-terusan. Mungkin seperti itu. Terima kasih Kak. Oke, kalau di UNJ sendiri kan ada 3 jalur masuk juga ya, sama ada SNBT, SNBT sama Penmaba atau penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta. Untuk Penmaba sendiri itu juga punya
tujuh jalur. Jadi ada penlomba rapot, nilai UTBK SNBT, terus ada prestasinya juga ada prestasi yang lomba dan non lomba, terus ada disabilitas juga, terus habis itu ada kelas internasional gitu juga. Mungkin kalau misalkan terkait kisaran harga UKT gitu, itu tergantung dari jalur masuknya. Yang pertama tergantung dari jalur masuknya. Kedua, di UNJ itu golongannya itu banyak. Ada golongan 1 sampai golongan 8 kalau nggak salah. Nah, golongan 1 itu kisaran 500.000. Nah, kalau untuk golongan 8 itu tergantung dari tiap fakultasnya masing-masing. Kayak misalkan fakultas teknik yang praktek dulu kayak gitu kan pasti akan berbeda dengan fakultas yang maksudnya kayak misalkan fakultas-fakultas lain gitu. Pun kayak misalkan aku kan FMIPA biologi kan. Di FMIPA sendiri kan terdapat beberapa prodi atau beberapa jurusan. Nah, itu juga beda gitu. Tergantung dari balik lagi tergantung dari jalur masuknya, tergantung dari fakultasnya, tergantung dari prodinya. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan lainnya kayak gitu. Karena kan sekarang UNJ juga udah jadi PTNBH ya, perguruan tinggi negeri berbasis hukum gitu. Jadi memang tadi balik lagi tergantung dari jalur masuknya dan lain sebagainya gitu sih kalau terkait UKT di UNJ. Terima kasih Kak Tiwi. Boleh tanya soal Haris? Oke, tadi untuk biaya ya? Iya Kak. Oke. Kalau untuk biaya di Polbangtan Bogor ini karena kita juga beasiswa full 100% dari mulai masuk sampai nanti kita wisuda, itu kita nggak dikenakan untuk biaya apapun. Kita nggak diminta untuk biaya UKT, biaya praktek, biaya yang lain-lain gitu, kita sama sekali nggak diminta. Tapi untuk biaya saat awal masuk itu seingat saya waktu baru masuk tuh saat kita mau pengukuran seragam. Nah itu tuh kita diminta biaya untuk seragam itu karena seragam kita kan banyak ya. Karena kita seragam ada pakaian dinas harian aja ada 2, pakaian dinas upacara besar, pakaian dinas olahraga yang lain-lain ada banyak itu seragamnya. Waktu itu tuh waktu tahun 2023 itu sekitar 5.500.000, pokoknya sekitar 5 jutaan. Jadi kita hanya diminta untuk biaya untuk seragam di awal itu aja, diminta 5.500.000. Dan alhamdulillah saya dari masuk sampai sekarang itu udah semester 4 belum pernah ngeluarin uang apa-apa lagi gitu selain uang seragam gitu. Jadi kalau untuk biaya praktek segala macam nggak ada karena kita udah fasilitasi semua dari kampus gitu kan, kayak model praktek masing-masing program studi kan suka ada tuh ya kayak mata kuliah praktek gitu. Apalagi aku ngambil penyuluhan otomatis kayak harus kita datang ke BPP, kita harus datang ke kelompok tani itu karena kan perlu biaya, tapi alhamdulillah kita dicairin langsung dari kampus gitu. Jadi kalau untuk biaya alhamdulillah di Polbangtan sendiri itu beasiswa full 100%, jadi hanya di awal aja gitu untuk seragam itu 5.500.000 gitu sih. Oke, terima kasih Kak. Oke, sekian dari saya. Jadi kita akan berganti sesi dengan teman saya yaitu Virus. Oke, halo Kak Zanet dan juga kakak-kakak narasumber yang hebat dan juga keren nih. Tadi udah cerita-cerita banyak. Jadi teman-teman online kita ada yang nanya nih. Salah satunya dari Kak Wali Unbo 0630 bertanya nih, untuk para narasumber, apa perbedaan mendasar belajar di bangku SMA dan juga belajar di bangku kuliah? Boleh jawab nih, kelihatannya seru banget ya pertanyaannya. Boleh jawab Kak? Oke, pertanyaannya tadi apa perbedaannya mungkin ya, perbedaan yang mendasar kira-kira perbedaan pembelajaran saat kita masih SMA gitu kan dan sekarang kita udah berkuliah gitu di bangku kuliah. Nah mungkin kalau perbedaan yang aku rasain gitu itu sangat-sangat berbeda ya, karena mungkin kalau untuk di sekolah menengah atas gitu di SMA, kebetulan waktu itu aku juga di MA gitu, salah satu madrasah negeri gitu. Jadi perbedaannya mungkin kalau untuk di SMA ini kita harus benar-benar masih masih dikasih terus sama guru mungkin ya. Kita nih kayak masih selalu disuapin terus sama guru gitu. Jadi kita masih perlu informasi apapun itu dari guru gitu. Kita harus guru nih kayak sebagai yang selalu ngasih sesuatu gitu untuk kita. Nah tapi kalau untuk di bangku kuliah sendiri itu mungkin kalau dari dosen ya udah bodo amat gitu kan. Jadi kayak ya udah kitanya yang harus ngejar gitu teman-teman. Jadi kita mau dapat nilai bagus ya kita yang perlu mengusahakan gitu. Jadi beda banget sama kalau misalnya lagi di di SMA. Mungkin kalau nilai kita jelek
gurunya sendiri gitu ya, mau remedial apa enggak gitu. Tapi kalau untuk di bangku kuliah ya nilai kita jelek ya kita harus mengusahakan itu, gimana caranya kita harus nemuin dosennya gitu untuk memperbaiki nilai tersebut. Jadi kalau untuk dibilang perbedaannya itu sangat beda banget sih. Kalau bisa cara pembelajarannya pun beda gitu kan. Kita yang biasanya mungkin kalau di sekolah satu pelajaran cuma berapa jam ya, mungkin kalau di kuliah ini satu SKS-nya aja kan kalau di saya ini 170 menit gitu. Wah, itu 170 menit satu SKS. Gimana kalau satu harinya itu kita ada full 3 SKS kan mantap banget gitu kan. Pelajarannya full banget, itu waktunya juga lumayan termakan. Mungkin itu sih kalau berbeda dari aku ya, yang aku rasain lebih. Lanjut Kak Tini. Oke, kalau dari aku selain tadi cara pembelajarannya kalau di SMA biasanya guru yang memberikan kan, tapi kalau di perkuliahan kita yang ngejar-ngejar dosen gitu. Mungkin salah satu perbedaan yang mendasar di bangku SMA sama bangku kuliah adalah dari mata kuliahnya ya, dari mata pelajarannya. Kalau misalkan di SMA itu kan misalkan SMA IPA gitu. IPA itu kan kita masih belajar fisika, masih belajar kimia, masih belajar biologi. Sedangkan kalau misalkan di bangku kuliah itu kan udah lebih terspesifik gitu ya. Kayak aku sendiri, aku jurusan biologi. Ya udah, aku nggak ada tuh. Nanti yang kimia, kimia masih ada sih maksudnya. Cuma maksudnya nggak yang terlalu mendasar, nggak terlalu yang mendalami gitu. Memang benar-benar yang pure biologi, yang biologi itu bermain dengan hewan, dengan tanaman, terus juga dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Jadi mungkin salah satu perbedaan yang mendasar itu dari tadi sih mata kuliah atau mata pelajarannya kayak gitu kalau menurut aku. Oke, terima kasih Kak Tini dan Kak Iqbal. Oke, kalau perbedaan yang paling dasar SMA dan kuliah itu apa sebenarnya? Mindset, kalau aku bisa bilang. Jadi SMA itu ketika kita jadi murid, bahasanya ya, murid SMA itu pertemanannya, kemudian pembelajarannya, terus juga tadi sistem dengan pembelajaran dengan gurunya itu juga mungkin lebih banyak dari satu arah gitu ya. Ada diskusi tapi ya terbatas dan tidak sebebas ketika nantinya ketika kita kuliah gitu. Ketika kita kuliah punya mindset kita tuh udah dari remaja ke dewasa. Jadi memang udah tanggung jawabnya lebih besar, terus juga beban untuk kita merasa bahwa itu kan jurusan yang kita pilih gitu ya. Jadi memang kita harus menyelesaikannya jauh lebih punya tanggung jawab itu gitu. Jadi memang dari segi mindset, tanggung jawab, dan akhirnya kebentuk satu nantinya kebiasaan-kebiasaan baru gitu yang mungkin beda dari ketika kita SMA. Kita SMA fokus untuk berangkat sekolah, belajar, ekskul, dapat nilai, atau mungkin kayak tadi ada juga yang fokusnya untuk memperbagus nilai supaya nanti bisa SNBT, SNBP, terus udah gitu nanti baru pas kuliah ya udahlah gimana nanti. Tapi pas ketika kuliah itu fokusnya beda, udah sesuai prodi kita masing-masing, kemudian juga UKM, terus juga ikut-ikutan kegiatan yang eksternal ataupun mungkin di internal universitas gitu. Dan mungkin bonus juga ya, S1, S2 kira-kira apa gitu gambarannya bedanya. Kalau S1 yang aku bisa bilang adalah kebanyakan yang kita lakuin itu memang fokusnya untuk memahami lebih dalam aja. Tapi kalau S2 itu sedikit gambaran, kita tuh harus lebih peka dari apa yang udah kita punya. Mungkin kita lebih ada satu dorongan untuk selalu research. Jadi kayak misalkan ini depan kita ada gelas, kenapa gelas ini bentuknya kayak gini? Kalau misalkan gelas ini warnanya merah, apakah mempengaruhi orang-orang di sekitar misalkan gitu. Jadi kita ada dorongan untuk ke arah sana gitu, bukan cuman oh gelas ini bentuknya kayak gini, bening, diisi air, bukan cuma sekedar itu aja, tapi lebih daripada itu. Mungkin itu bisa aku sharing. Nah, Kak Zanet, ini ada yang nanya lagi nih dari teman online. Dari Kak Faiza 1127. Izin bertanya, Kak, bagaimana cara kakak-kakak dapat survive atau menghadapi kesulitan di dunia perkuliahan? Karena tadi dari banyak kayak jawaban, masalah mata pelajaran, guru, pertemanan itu kayaknya ada rintangannya masing-masing ya. Dan juga, apakah pertemanan itu berpengaruh dalam proses belajar saat kuliah? Boleh dijawab, kakak-kakak? Silakan Kak Samsan. Oke, bentar, pertanyaannya jadi intinya gimana caranya bisa survive ya? Betul. Sebenarnya semua orang tuh punya cara survive-nya masing-masing kan. Kita nggak bisa memukul rata. Kalau cara aku survive begini dan apakah kamu bisa kan belum tentu ya. Jadi untuk aku pribadi itu, aku lebih ke arah punya teman cerita sih teman-teman. Jadi
kita nggak bisa bohong kalau kita juga pasti burn out kan di tengah-tengah kuliah ini yang kadang-kadang dosennya menyenangkan, kadang-kadang menyenangkan sekali gitu kan. Dan di situ pasti mood kita juga bakal terombang-ambing ya. Nah, kalau aku sih aku lebih suka untuk jalan-jalan, cerita. Pokoknya kalian boleh cari stress release versi kalian masing-masing. Karena mau bagaimanapun, kalau kita terlalu pendam sendiri, kalau kita hanya fokus belajar itu, kalian akan stres sendiri juga teman-teman. Makanya mungkin beberapa dari kita, aku gak tahu ya kakak kalian gimana, tapi salah satu stress release itu adalah berkegiatan. Baik itu pramukaan, baik itu di luar kepramukaan. Jadi itulah yang bikin aku masih still sane gitu, masih waras gitu di tengah-tengah gonjang-ganjingnya kehidupan kampus ini. Soalnya aku sendiri ngerasa, aku mau sekalian jawab yang tadi, boleh dari yang dari kalian sebelumnya. Boleh. Ada suatu perbedaan yang cukup signifikan, itu adalah kesenjangan sosial teman-teman. Itu beneran deh, soalnya apalagi kampus aku kan di daerah Jaksel ya, Jakarta Selatan. Kalian akan melihat orang-orang yang penampilannya masuk akal sampai tidak masuk akal gitu. Maksudnya yang biasa kita lihat sehari-hari sama yang gak biasa kita lihat tuh banyak. Dan gimana caranya kita beradaptasi di lingkungan tersebut, itu yang bikin kita makin kuat gitu loh. Jadi kalau teman-teman gimana ya, ini adalah salah satu jalan bagus juga untuk kalian melihat dunia lebih luas lagi. Kalian misalkan kan di Bogor, oh di Bogor begini ya orangnya, oke, semuanya sama. Pas kalian pergi ke tempat baru, kalian akan ketemu orang yang dari Riau, orang yang dari Maluku, orang yang dari Sumatera mana. Mereka punya pahamnya sendiri, mereka punya cara bicara sendiri, dan itu adalah sebuah seni kehidupan yang cukup bagus. Tapi satu sisi juga, kalau kalian gak bisa mengerti apa yang orang itu lakukan atau sampaikan, itu juga akan jadi clash. Jadi ya begitulah cara kalian survive. Itu dari atas sih. Terima kasih Kak. Selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Kak Mega ya. Untuk Kak Mega, ada dari Jie, itu bertanya, aku mau nanya untuk Kak Mega, menurut kakak lebih susah untuk keluar atau masuk IPDN nih Kak? Nah, terus menurut cerita orang-orang, kan IPDN itu lumayan ketat. Apakah benar-benar seketat itu? Mohon dijawab Kak Mega, terima kasih. Ya baik. Apa sih terlalu lebih berat mana masuk atau keluar IPDN gitu ya? Jujur menurut saya pribadi, saya merasakan sekali begitu beratnya masuk IPDN itu ya. Memang perjuangannya bukan cuman pikiran gitu ya, fisik, tenaga, waktu juga, di samping juga masya Allahnya gitu ya, keluarga saya juga memang bukan keluarga yang notabene PNS gitu ya. Jadi memang rada bingung nih, aduh ini sekolah apa gitu. Fun fact-nya, sebelum itu fun fact-nya memang saya itu masuk IPDN itu diajak sama teman saya gitu ya. Masya Allah, sekarang juga saya sangat terima kasih sama teman saya itu, walaupun pada saat pelaksanaan tes tes seleksi, alhamdulillah walaupun beliau tidak lolos, ternyata saya bisa lolos. Alhamdulillah, teman-teman saya juga bukan berarti beliau tidak mampu ya, dia juga dengan sukses dengan caranya sendiri. Selanjutnya lebih susah mana? Yaitu dia tadi, kita yang namanya buta, dunia PNS itu seperti apa, cara masuknya seperti apa. Saya masih mencari-cari soal CAT-nya dari mana gitu kan. Apalagi pada saat zaman itu belum ada handphone dengan ketanggihan seperti sekarang ya. Jadi kebetulan ada tuh om saya sebelumnya pernah tes CPNS gitu ya, jadi guru. Saya ini nih dikasih informasi, oh ini soalnya saya pelajari betul-betul gitu. Saya pelajari betul-betul. Terus juga psikotes gitu ya, psikotes yang standar tentara gitu ya. Memang jauh. Sebetulnya tantangannya bukan itu sih, tantangannya itu memang dari berapa ribu orang yang ingin mendaftar, ingin masuk, tapi hanya beberapa orang, paling Kota Bogor hanya
3 orang gitu yang masuk dari sekian ribu orang gitu. Itu yang tantangannya. Sampai zaman dulu tuh sampai kayak Masya Allah, mungkin semua orang di sini mungkin mengalami ya seperti yang namanya kita selain belajar sholat malam, ibadah puasa gitu ya, itu juga dilakukan. Dan ketika lulus juga sebetulnya kalau lulus insya Allah yang namanya masuk IPDN, kita pasti lulus bersama-sama 4 angkatan. Tidak ada yang namanya yang satu masih ngejar skripsi, tidak ada seperti itu ya. Kita memang terjadwal yang namanya semester 8 semua sudah skripsi gitu ya, sudah tes skripsi, dan lulusnya pun bareng-bareng gitu. Dan suatu kebanggaan sendiri ya kalau di IPDN itu inaugurasi kelulusan yudisium kita dilakukan disematkan oleh Menteri gitu ya, Menteri Dalam Negeri, dan ketika salam inaugurasi kelulusan kita dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya takut nih masuk IPDN, jangan takut, walaupun memang kalangan ya, setiap kalangan ada, jangan takut walaupun kita bukan siapa-siapa, walaupun kita bukan anak pejabat, walaupun kita bukan anak orang kaya, tapi di dalam kampus insya Allah perlakuannya sama, seragamnya sama, perlakuannya sama, dan kalau misalnya memang yang tadi itu kita itu belajar juga kan dari Sabang sampai Merauke, kita mengenal budayanya, mengenal karakternya, dan itu hal-hal itu tuh bisa kita insight kita untuk dalam kerjaan sehari-hari gitu, dimana kita bisa menghadapi situasi karakter, bermacam-macam karakter, apalagi kalau lulusannya sebagai PNS ya, kita betul-betul harus bisa memimpin, bisa menerima protes masyarakat, kita harus bisa menenangkan masyarakat gitu. Jadi teman-teman yang tertarik masuk di PDN, jangan takut. Prinsipnya walaupun orang itu bisa, orang kaya gitu bisa, saya pasti jauh lebih bisa gitu ya, prinsipnya ya. Setiap tantangan pasti ada tantangannya dong gitu ya, setiap masalah pasti ada lika-likunya gitu ya. Gimana mindset kita, apakah mau menjadikan hal tersebut sesuatu yang menyebalkan, dihindari, atau memang dijadikan challenge. Wah, saya punya ujian kok berat banget, tapi saya yakin bisa. Itu sih poin inti. Walaupun memang teman-teman perlu refresh gitu ya, tapi kalau mentalnya sendiri tidak mau lompat daripada masalah itu, masalah tuh bukan buat dihindari gitu kan, memang harus diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan ya bakal ketemu masalah-masalah itu lagi. Jadi jangan takut, selalu mempunyai prinsip saya lebih besar daripada masalah saya, mungkin begitu. Terima kasih. Wah, mantap banget ya, motivasinya kayak kena banget gitu bagi teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dari teman online, dari Afifah Zalfa. Apa saja persiapan, tips dan trik supaya bisa lolos IPDN Ika Mega? Boleh dijawab lagi ya? Amin ya, kalau misalnya pertanyaan kayak gini banyak IPDN, semoga banyak yang tertarik jadi IPDN, semoga jadi pemimpin, calon-calon pemimpin yang luar biasa, bisa membangun negeri gitu ya. Trik masuk IPDN itu seperti apa? Mungkin diawali kita banyak triknya masuk CAT gitu ya. Sekarang itu banyak buku-buku yang ada di Gramedia, mungkin boleh nggak ini sebab iklan toko buku yang menjual soal-soal CAT gitu ya. Ada juga kalau dalam website itu juga sudah ada ya, tempat lesnya juga ada. Walaupun memang tergolong mahal ya untuk kita belajar di tempat les situ, bisa sebelumnya aja kayak sebulan aja bisa 40 juta gitu. Tapi itu bakal worth it dengan keluarnya, dengan masuknya kita, dengan kita kita lulus sebagai PNS. Tapi jangan putus asa juga buat teman-teman yang memang tidak memiliki
uang sebanyak itu, kita juga bisa belajar mandiri, sama-sama halnya sama seperti saya dulu, belajar mandiri. Itu juga bisa melalui ujian CAT itu dengan yang penting latihan, fokus latihan terus, latihan lagi. Wah, makasih banyak kakak-kakak atas jawaban atas pertanyaan-pertanyaan teman-teman online nih. Jawabannya kayak memotivasi banget, terus prinsipnya pun dapat banget, dan pastinya harus beradaptasi dengan dunia perkuliahan ya. Dan dari teman-teman online cukup segitu, saya kembalikan kepada Kak Zaneta. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut nih Kak, apakah ada tips and tricks belajarnya gitu? Gimana, misalkan ada tipe orang yang gampang bosan atau gampang capek, ngantukan, itu tuh tips dari kakak-kakak tuh gimana? Kita lebih tanya siapa ya? Jadi namanya dulu ya. Yang namanya belajar, yang namanya mau menerima sesuatu yang membuat bingung atau membosankan, itu kembali lagi sih sama prinsip pribadi masing-masing orang gitu ya. Itu adalah tantangan kita mau masuk terjun ke satu universitas apapun sebetulnya ya, prinsipnya harus kita memasuki, kita memulai, kita juga harus mengakhiri dengan baik, dengan semangat. Jangan pernah menyerah, apapun itu jangan pernah menyerah. Itu adalah tantangan yang tadi saya sampaikan juga. Orang lain bisa lulus dari universitas kita dengan mudah, walaupun sulit gitu ya, tapi bisa pada lulus, termasuk kita juga bisa gitu. Yang penting mindset sih. Oke, terima kasih ya. Tips apa? Tips and trick belajarnya. Tips triks belajarnya. Dulu tuh waktu SMA, sebenarnya dari SMP aku tuh pengen masuknya Kubo Internasional, tapi waktu kelas 10 ditolak sama orang tua. Jadi kayak ngapain masuk HI gitu kan, kamu IPA. Akhirnya di IPA itu satu-satunya mata pelajaran yang aku suka adalah kimia. Jadi emang masuk kimia, terus ada target gimana caranya nggak ikut SBMPTN karena malas belajar gitu kan. Sebenarnya ya udah pengennya setelah ujian langsung aja masuk, udah pasti masuk kemana. Akhirnya AK jalur rapot masuk. Nah terus ya tipsnya tuh pasti kita punya target. Jadi kayak di AK 3 tahun. AK itu kan 2 sistem, 3 semester di awal belajar praktik, 2 semester 1 tahun PKL. Jadi PKL kita tuh 1 tahun, nggak yang 6 bulan, jadi 1 tahun di perusahaan. Terus balik lagi ya udah tinggal seminar dan sidang. Nah itu tuh harus punya target nanti selama 1 tahun itu, kapan kita punya judul, kapan kita bimbingan, sampai 1 bulan sebelum selesai itu kita harus sudah start draft kita gitu, untuk biar kita lulus tepat waktu. Jadi kita tuh sudah punya target setelah keluar apapun. Dari aku udah punya target mau masuk kemana, apakah mau jadi laboratorium, apakah mau jadi HSE gitu kan. Sekarang itu aku dua-duanya sih mencoba gitu kan, di laboratorium pernah, sekarang lagi di HSE. Nah terus ya harus ada target pencapaian hidup. Kalau kata pembina Sausan juga, Kak Fahri, kita tuh harus punya mimpi. Kamu tuh setelah lulus dari AK mau apa? Kerja mau berapa tahun? Apakah mau selamanya di situ? Kita nggak mungkin selamanya kerja di situ gitu kan. Kita harus punya mimpi, target beberapa tahun ke depan, seperti itu. Oke, kalau tips and trick dari aku, guys, cari tahu kalian suka cara belajar yang kayak gimana. Soalnya kalau misalkan kalian cuman baca, kalian cuman menghafal, itu sama aja kalian cuman buang-buang waktu ya. Kalau menurut aku, in my honest opinion nih teman-teman. Kalau misalkan kalian nggak menemukan cara untuk kalian belajar, memahami pelajaran, ya kalian akan terus aja muter di situ kan, akan buy textbook, tapi kalian nggak bisa mengaplikasikan apa yang udah kalian pelajarin di kehidupan sehari-hari. Karena menurut aku tingkat paling berhasil dalam belajar adalah kalian bisa menggunakan dalam sehari-hari. Kalau misalkan kalian belajar cuma buat ijazah, ya tinggal sekolah, pulang, selesai gitu loh. Kalian bisa cetak ijazah sendiri kasarnya. Tapi kalau ngomongin pengalaman, apalagi pengalaman yang based on what you learn, is a really big applause for you, karena berarti kan udah mencapai tahta tertinggi dari kalian mengerti suatu ilmu. Gitu sih kalian. Oke, terima kasih Kak.
Gila sih. Iya. Kalau ditanya tips and trick, jujur aku kemarin-kemarin kayak aku tuh termasuk orang yang memang malas belajar. Tapi semakin sini setelah aku masuk perkuliahan, aku semakin sadar kalau misalnya belajar itu benar-benar penting ya. Maksudnya kalau aku nih sekarang di perkuliahan sebisa mungkin ngerjain tugas itu tepat waktu ya. Kalau misalnya ditumpukan makin males. Apalagi UT itu banyak banget tugas walaupun online. Tapi tugas tuh benar-benar nggak 1-2 doang, tapi kayak satu matkul tuh pasti ada diskusinya, harus ngerjain diskusi, tes formatif, tugas utamanya yang dinilai gitu. Jadi apalagi kan itu satu matkul tuh udah satu pertemuan aja udah tiga tugas gitu. Jadi kalau bisa saat itu tugas datang, aku usahain langsung dikerjain sih. Karena kalau di UT tuh dikasih tugas tuh nggak jauh yang ada di modul. Jadi walaupun banyak tugas emang, tapi dari tugas dari UAS kebetulan UT tuh nggak ada UTS-nya, langsung UAS. Jadi penentuan IPK pun di UAS-nya. Jadi kita apalagi kayak gitu ya. Jadi sebelum UAS tuh harus benar-benar nyicil belajar banget gitu. Satu matkul tuh bisa berapa soal. Terus di UT tuh kan UAS tuh ada 3 jenis. Satu kayak ujian online, keduanya tatap muka, ketiga THE itu take home exam. Jadi kita enaknya tuh kita THE-nya. Jadi kalau misalnya ujian tuh di rumah, tapi itu juga dikasih waktu selama 4 jam sejak soal diunduh gitu. Jadi kamu unduh soal itu kamu langsung harus kerjain, karena itu setelah diunduh tuh waktu berjalan gitu loh, sampai nanti selesainya ke 4 jam ke depan gitu. Itu aja sih. Terima kasih Kak. Sayang banget kita udah di penghujung acara. Terima kasih. Aku mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah berkenan untuk meluangkan waktunya datang ke sini. Dan terima kasih juga untuk Tamir Cafe sudah menyediakan tempat. Jangan lupa nonton untuk next episode podcast TV Pramuka.